Kalau bawaannya alat itu dia dapatnya yang Reus kalau nggak salah. Jadi Bukan Gisco mas. kita cek Iya. biar nggak salah. Yang ini Reus. Oh itu Reus. Iya ini Reus. Ini biasanya bisa sampai maksimal 10 cycle. 10 cycle itu maksudnya 10 kali steril. Nah kalau misal sebelum 10 kali steril udah nggak pakai ya diganti. Terus Biasanya aku kurang paham. Ini biasanya direndam pakai cairan-cairan itu. Disinfektan gitu. alkohol gitu. Kalau alkohol bisa, cuman cepat kering mas. Kalau yang sinar, Sinar itu UV. UV. UV bisa. Tapi dapetnya cuma satu ya. Dapatnya satu aja. Nanti ini sirkuitnya dimasukin ke dalam ini. Jadi ini fungsinya buat ini covernya. Aksesorisnya banyak ini soalnya. Ribet. Yang kedua lebih nggak ribet daripada ini. Ini ribet. Nah ini kan dapat aksesorisnya lumayan banyak. Cuman yang bakal terpakai itu nanti kurang lebih yang ini. Ini yang bakal terpakai. Kalau nggak ada tambahan lagi. Ini. Nanti ini tinggal dirakit aja, disusun. Nanti jadi satu set buat sirkuit. Nah biasanya kalau di alat ventilator itu outputnya itu ada dua selang maksudnya, selang inspirasi sama ekspirasi. Cuman kalau untuk di tipe V1 ini dia cuma ada satu aja. Itu jadinya inspirasi aja. Jadi ekspirasinya juga ikut di situ sih jadinya nanti. Nah, coba langsung pasang. Sorry mbak kalau masangnya mungkin agak lupa gitu. Jarang pegang soalnya. Terus nanti di atasnya ini dipasang ini oksigen sensor. Nah, oksigen sensor kalau untuk tipe yang ini dia apa ya? Ini kan modelnya cabang ya. T. Di atas ini harus ditutup pakai oksigen sensor. Karena ini modelnya apa? Nggak masuk ke sini, makanya ditambahin konektornya ini. Jadi kalau beli harus yang tipe gini sama persis MOX 4. Ditutup aja di atas ini, terus setelah itu pakai ini. Nah, karena ini nggak ada yang nyumpel, jadi ini tak lepas lagi, tak langsung. Ya, jadi anggap aja udah ada ini. Terus kalau kepasang MOX 4 apa oksigen sensornya nanti jangan lupa dipasang kabel oksigennya. Dia emang bener kalau udah kepasang, cuman kan alat belum bisa ngebaca nilai oksigennya. Dia tahu nilai oksigennya dari kabel ini. Nanti nancapnya di atas ini. Klik, nancap. Yang kabel ininya nanti di posisinya nanti gini di atasnya. Oke, selanjutnya kalau nggak salah ya, bentar kita lihat dulu. Kita masih lagi nih. Oke. Udah nggak pakai yang ini panjang lagi mas? Panjang mana? Yang kayak nggak pakai ini lagi nanti. Pakai. Ya, jadi ini bentar Pak. Bagian di sini urutannya ya. Untuk gampangnya itu ini kan nanti ada apa sih ini kan? Mas ini bukan yang di sini nanti, ini ke situ. Bukan. Ini gini. Mm-mm. Sini. Gitu. Oh iya. Benar-benar. Ada panahnya. Itu terus bawahnya sini. Baru ke sini. Nah, kalau yang ini kan nanti yang dipakein ke pasien. Nah, kalau ke pasien langsung pakai ini. Cuman kalau pas ngecek di alatnya dulu, kayak ngecek nilainya, itu biasanya kalau teknisi pakai teslang dulu. Ya, jadi kayak buat ngecek misal pengennya di set apa ya? Sebenarnya harusnya pakai ini langsung memang ke pasien. Cuman buat karena teknisi kan jarang langsung dipakai ke pasien, jadi butuh teslang biasanya. Nah kalau dipasang teslang nanti
sama aja kayak ke pasien dia, tinggal diputar-putar aja settingnya. Kita coba. Terus kalau udah dipasang kabelnya, ini kabel flow-nya jangan lupa, flow sensornya dipasang. Oke. Kalau dia full set pasang, nanti dia ujungnya pakai yang ini ya, sekali lagi, bukan pakai ini. Ini yang buat nyoba aja. Kalau enggak, ini enggak kepasang. Jadi kurang lebih begini. Ini nanti masuk ke pasien, bisa pakai ini atau pakai masker oksigen. Itu dapat ya, masker oksigen. Terus kalau sudah, langsung coba nyalain. Nyalainnya di bagian samping. Saklarnya cuma satu, itu nggak mungkin salah hidupin. Kalau baterai ini mana sih? Baterai dia udah kepasang di sini belakang, ada tulisan baterai. Kalau ngecas langsung di alat Langsung pakai kabel ini sekalian ngecas. Tapi ada ini enggak indikatornya kalau dia udah full gitu ada? Kalau waktu ngecas harus nyalain alatnya dulu. Kalau alatnya mati di statusnya harusnya di sini sih. Ini ngecas harusnya, kalau pindah sampingnya harusnya penuh. Terus kalau misal apa ya, kalau kebutuhannya buat demo itu jangan sampai buka oksigennya, kecuali kalau udah ACC marketing, misal udah nggak apa-apa buka aja, soalnya emang harus dibuka, nggak apa-apa, soalnya nanti marketing yang gantiin. Tapi kalau misal nggak asal-asal buka sendiri, nggak tahu siapa yang gantiin. Soalnya lumayan, kalau nggak salah sempat itu 2,5-3 jutaan kalau nggak salah. Nggak akan kebuka. Sama kalau misal demo gitu bisa diperhatiin juga di bagian sininya. Kalau semua sensor oksigen pasti ada lifetime-nya. Ya, kalau misal udah kelewat nggak apa-apa kalau mau tetap dicoba. Cuman biasanya dikalibrasi, kalau masih bisa dipakai alhamdulillah, kalau nggak bisa dipakai pasti ganti. Walaupun dia masih baru, masih segel ya. Biasanya 6 bulan sampai 1 tahun. Biasanya gitu jangka waktunya. Kalau sudah selesai, udah dipasang semua, tinggal cek aja fungsinya di mana ya. Ini alarmnya belum kelihatan. Alarmnya nanti kalau misal udah jalan, kalau ada sesuatu dia baru jalan. Kalau misal input oksigennya kurang, nanti dia ada oksigen pressure low, terus kalau ketinggian juga oksigen pressure high dan sebagainya. Sini kalau dipencet, kita back dulu. Kalau untuk tombolnya kurang lebih kayak gini. Di sini kok tombol buat kontrol alatnya. Di sini untuk flow, sama ini FiO2. FiO2 ini fungsinya buat oksigen. Jadi mau berapa persennya? Kayak misal 21% sampai 100% ya. Ini bisa diputar aja. Di sini 45 ya, paham. Cuman biasanya 21 sampai 100% biasanya. Terus di bagian sini untuk kontrol ventilatornya, kayak ini rate-nya itu nafas per menit, DPM-nya. Jadi jumlah ventilation yang dikasih dalam semenit itu berapa banyak. Kalau 20 berarti 20 kali dalam semenit. Terus IE ini ya inspirasi banding inspirasinya. Kalau dia 1:2 berarti inspirasinya dikasih misal 1 detik, inspirasinya berarti 2 detik. Ya namanya gitu. Itu nanti nilainya bukan detik ya, tapi perbandingan. Nanti dapatnya ini dari rate-nya ini. Semakin cepat, semakin tinggi nilainya ini berarti inspirasinya semakin tinggi. Nilai perbandingannya gitu. Yang di sini pressure triggernya, terus yang di sini untuk pressure maksimal. Ini kalau aku disuruh jelasin spesifiknya ini apa dua, aku nggak bisa jelasin, nggak bisa sampai situ aku jelasinnya. Cuman biasanya kalau dokter perlu setting ya, nanti bakal disetting sama dokternya. Biasanya dokternya udah pinter.
Oke. Terus udah langsung ke modenya. Di mode ada automatic, ada CV sama ada spontan. Nah, intinya kalau yang automatic ini dia ventilator full control dari alat. Ya, jadi kalau misal di setting dia nggak adaptif apa ya bilangnya. Ya, pokoknya intinya ini full control dari alat. Kalau yang CV ini dia yang spontan, Intermediate. intermittent. Intermittent. Iya, intermittent ya. Iya, itu. Jadi yang ini yang kontrol, ini yang auto. Gampangnya gitulah. Terus kalau digeser lagi ini untuk setting alarm. Jadi ini bisa diatur batas atas sama batas bawahnya. Ini lowernya yang di sini, high-nya yang di sini. Terus ini apnu time-nya ini 15 detik. Nah, apnu time itu dia yang dibuat biasanya buat di sini, yang intermittent-nya. Kalau misal udah apnu, biasanya dia alatnya bakal support. Nanti kita coba kalau alat ini, aku belum pernah coba. Ini untuk konfigurasinya, nanti bisa lihat sendiri. Ini untuk kalibrasinya. Jadi di kalibrasi ada pressure, flow, sama oksigen sensor. Karena oksigennya nggak kepasang, dia otomatis mati. Untuk cara kalibrasinya, pastiin lu udah kepasang semua, oksigen udah nyala. Terus tinggal diklik di sini, kalibrasi. Bisa ini diperhatikan perintahnya. Biasanya itu ada perintah ini harus dilepas semua, maksudnya nggak ada hambatan di ujungnya atau dikasih hambatan. Ini disconnect. Nah, berarti disconnect rating itu berarti ini dilepas. Nah, di apply. Ini di proses kalibrasi. Nanti sama untuk tipe V2, V3, V2.2, V3 itu nanti sama, dia pasti ada perintahnya. Jadi harus ujungnya ini harus dibuntu atau di loss, nanti ada. Flow sensor kalibrasinya, klik disconnect juga, itu tinggal di apply. Jadi kalau sebelum pemakaian ke pasien, sebelum demo, sebelum alatnya dipakai, kalibrasi. Soalnya kalibrasinya cepat. Ini kalibrasi. Terus kita coba. Sebenarnya udah pernah nyoba yang V2.2 atau V3 nggak? Belum, baru pertama kali. Baru ini ke ventilator. Nggak ada gambaran berarti kan? Aku juga bingung yang jelasinnya. Aku juga belajarnya otodidak. Kalau cara startnya tinggal tekan sini, start atau standby. Nanti dia langsung ngasih ventilation ke pasiennya. Ini anggapannya paru-paru pasien ya, lagi ngembang sama ngempis. Nanti bisa dilihat di sini. Ini mode yang full control. Jadi di sini ada nilainya apa aja, penjelasannya apa. Terus nggak apa ya. Terus di sini kayak tadi untuk rate-nya, jumlah ventilation per menitnya mau dikasih berapa. Kalau 20 kecepatan segini, contoh kalau dinaikin rate-nya. Naik. Harus diklik ya. Oh ya, harus diklik. Jadi lebih cepat. Ini R ke R-nya lebih cepat jadi intinya gitu, nggak turunin lagi biar oksigennya nggak boros. Soalnya ini full pakai oksigen, dia nggak pakai kompresor, jadi tekanan yang dikasih pasien itu semuanya dari oksigen. Oke, apa lagi? Mau yang ini dong, volume 3. Boleh. VT. Nah, untuk setting VT bener di sini. Ini modelnya main feeling. Jadi kalau ventilator yang lain tipe V2.2 atau V3, biasanya kita setting dulu VT-nya berapa. Misal mau 500 ya tinggal setting 500, nanti angkanya bakal naik. 500 VT-nya. Nah, tapi kalau ini dia harus di feeling, diputar dikit-dikit. Kalau misal mau naikin VT, coba diputar dikit. Nanti ditunggu. Nah,
ini jadi 500. Kalau misal targetnya 500, ini kan kelebihan. Berarti tinggal dikurangi, putar lagi dikit ke belakang. Kelebihan lagi, diputar dikit. Ada jedanya ya berarti. Iya, ada delay. Ini 500. Nah, sudah. Oke lah ya, 500 lah. Nah, 500. Jadi main feeling di flow-nya. Berarti butuh waktu ya buat ngelepasin. Iya, butuh waktu. Terus entah kita pulang lagi. Nah, kalau pas sebelum setting ke alat, maksudnya sebelum ini diputar-putar, pastiin dulu ini mentok ke kiri, paling kecil dulu. Kalau di start nanti dia kecil, ini baru diputar. Biar nanti pas alat apa ya, pas alat di start nilainya tuh nggak langsung melebihi target. Kalau misal pasien butuh 400, ternyata ini udah keputar di angka 500 kan kelebihan. Ya mungkin efek apa gitu kan nggak tahu. Jadi di kiri dulu semua, tadi aku kelewat. Ini bisa pakai ini ya. Iya, kalau ini yang langsung ke pasien pakai ini. Ini bagian ini ke sini, yang ini yang ke pasien. Nah, nyambunginnya kayak gimana? Enggak tahu, belum pernah. Nah, kalau misal perlu demo dan pemakaian ke pasien, kalau emang basicnya nggak ada buat masangnya, minta ke perawatnya atau dokternya yang masang gitu. Kalau saranku gitu, soalnya takut salah pasang ke pasien. Ada bintik, tapi ke sini siapa dulu? Mana? Banjar. Kapan? Tanggal 2. Nah, kalau ini berarti dia nggak ada settingan buat adult atau pediatriknya ya? Nggak ada, adult Langsung aja. adult semua. Iya. Kalau ke pediatriknya dia cuma menyesuaikan ini. Kalau ke pediatrik nanti dia nyesuaiin di tidal volumenya aja. Kalau misal baik anaknya itu masih support sama VT-nya, itu bisa tetap dipakein. Kalau nggak salah itu 20 kilo apa 10 kilo minimal beratnya. Anggapnya 20 kilo aja amannya. Kalau nggak salah itu 20 kilo juga itu nilainya belum stabil. Soalnya emang peruntukannya emang dewasa gitu. Kalau kalibrasi itu setiap nyalain atau setiap ganti pasien? Setiap ganti pasien aja nggak apa-apa, soalnya cepet. Oh, Kalau untuk yang tipe yang V2, V3 sih yang agak lama. Nah itu tiap nyalain alat sih. Tiap nyalain alat kalibrasi. Terus kalau misal ganti pasien alat posisi nyala, itu nanti enaknya dia nggak harus kalibrasi. Kalau nggak kebayang V2, tapi Mbak udah pernah. Nah itu nanti dijalanin yang bukan kalibrasi tapi yang di itu self test aja. self testnya aja. Self test itu ya, self test yang banyak itu. Ya jalan itu aja, kalau itu pas semua ya udah lanjut. Ini kan transfer. Ya Jadi kan ini buat di belakang ada yang genting-genting gitu kan. iya. Ini malah ada genting-genting tapi sesuainya ininya lama. Dia ini kan apa ya, lama bener, lebih lama dari apa ya, tapi masih masuk range pemakaian. Gimana ya bilangnya ya? Emang butuh waktu, tapi waktu itu masih cukup gitu loh. Nah dan juga ini dia tuh nanti bakal disettingnya pas langsung ke pasien. Jadi kalau pasien butuhnya berapa langsung diputar ke pasien. Kalau misal agak kelebihan dikit tinggal diputar balik lagi. Terus biasanya kalau
yang jadi pertanyaan itu ada pipnya apa enggak. Nah di sini dia mechanical pip ya modelnya, cuman ini opsional kalau untuk yang alat tipe sekarang. Kalau mechanical pipnya itu nanti terhubungnya di bagian sini ada kayak tambahan lagi model ya, model-model kayak gini tapi nggak sama persis. Nanti bakal connect ke sini, itu nanti bakal jadi pipnya. Itu opsional kalau V1. Kalau V2, V3, V5 itu udah ada pipnya, pasti udah ada. Fungsinya mas pip. Pip itu aku nggak ngerti ya bahasa kedokteran yang bener gimana, cuman intinya itu dia itu kalau misal Respiratorinya ya bisa. iya, jadi kalau misal pipnya 0 dia kempisnya segini, ini paru-paru ya. Tapi kalau misal nilai pipnya dinaikin misal jadi 7, nanti dia kempisnya ini 0, anggap aja 0. Kalau pipnya 7 jadi segini, itu kempisnya nggak sampai benar-benar kempis. Paham nggak? Paham. Iya gitu. Aku nggak bisa jelasin bahasa aslinya gimana, cuman intinya kayak gitu. Kalau pipnya nggak disetting atau disetting paling minimal, anggap aja nih dia antar paru-parunya, antar kulit paru-parunya sampai nempel. Misal kalau misal disetting pipnya anggap aja 7 atau 8, dia nggak sampai nempel. Kalau cetahan sama alat itu ekspirasinya tuh nggak dihabisin udara yang di dalam, masih disisain. Kurang lebih gitu. Kondisi pasien itu kondisi pasien. Kalau emang kondisi pasien, kalau nggak salah pas COVID itu kan banyak yang kasusnya paru-parunya lengket sampai lengket, itu harus pakai pip biar paru-parunya nggak sampai lengket. Nanti dokter yang ngerti harus berapa nilai pipnya. Paling kalau teknisi biasanya ditanyain aja mas setting pipnya gimana nih caranya. Di sini nggak ada, di sini juga nggak ada, ya opsional dok. Nggak bisa jadi untuk pip. Udah kayaknya kalau cara pemakaiannya aja ya. Kalau ini tadi apa ya mas, buat apa ya? Oh, Manual. oke. Manual itu dia kayak gini. Ini kan kalau dia rate-nya 20, iramanya gini ya. Inspirasi. Misalnya, kalau manual dia sebelum waktunya inspirasi, kalau ini dipencet dia udah ngasih inspirasi. Iya, ini manual. Ini. Rate-nya aja udah nggak 20 jadi. Ini nggak sering dipakai ya? Bisa aja sering dipakai tergantung kebutuhan. Jadi kalau misal dia gimana jelasin, ini kayak resusitator manual jadinya. Kalau Tergantung kondisi pasien. kalau emang butuh biasanya oksigennya harus dinaikin ya, saturasi oksigennya atau apalah itu harus dibikin cepat, maksudnya ya ininya semakin cepat dipencet. Kalau biasanya kalau di film itu yang dipencet baggingnya itu ya, ini bakal ngembang, ini dipencet ngasih. Itulah intinya. Kalau untuk alarm kira-kira Oke. Pen bunyi. bunyi Kalau dia lagi keadaan keadaan Nih, habis ini bunyi harus. oksigennya dimatiin. mati pasien. Motor. Ini bunyi. Nugas. Oh, gak ada. Dia semuanya pasti delay, cuman delaynya itu masih masuk kategori aman. Nggak yang sampai delay semenit. Paling di bawah 10 detik atau di bawah 20 detik masih aman. Mas, kenapa ini suara alatnya bisa diganti nggak? Maksudnya kalau di ICU Nggak ada, suaranya kayak gitu. defaultnya gitu. Kan kayak serem gitu ya. Defaultnya gitu. Biar serem memang Bu. Oke. Kayak gitu. Untuk Jadi indikatornya ini keterangannya sesuai kondisi apa nanti? sesuai kondisi. Ini no gas karena emang inputnya nggak ada. Terus pressure low karena nggak ada input, jadi tekanannya rendah. Di sini ada VT low karena ini VT-nya cuma 6 nilainya, makanya VT ekspirasinya low. Sesuai kondisi. Kalau misal ini dicabut, kalau nggak salah ada alarmnya apa ya? Mains failure. Nah, kalau ada nemu main failure berarti ini dicabut kabelnya. Kan ada baterainya ya. Ada. Ini dijawab jadi bisa kan
Nyontek. Berapa lama 2 baterainya? jam nggak sih? Di keterangannya 2 jam. Penggunaannya. Ada tuh Keterangan spesifikasinya 2 jam. spesifikasinya. Ya udah ikut spek aja. 90. Jangan kita poin punya. Kalau dari spek ada tertulis 2 jam, ya udah 2 jam. Iya, spek sama Iya. Entar. sama ini waktu pengisian berapa lama? Kalau pengisian biasanya baterai ini kalau dari full itu kurang lebih 2,5 jam malah ini catatanku ya. Jadi amannya bilang 2 jam. Kalau ngecas ya bilangnya 2 sampai 3 jam. Kalian nggak pernah nyoba benar-benar nyoba sampai habis. Terus juga nanti kondisi misal apa ya daerah pemakaian alat, daerahnya panas sama daerah yang dingin, maksudnya ruang ber AC, ya pasti ngaruh. Terus walaupun nggak signifikan ya, tapi tetap bisa pengaruh. Pengaruhnya kemana ya? Baterainya, Oh, ya cepat habis apa enggak. Terus kalau misal respirasinya ini rate-nya semakin tinggi kan makin cepat. Itu ada kemungkinan juga baterainya semakin cepat habis. Kayak ada beberapa settingan yang bisa pengaruh ke alat. Jadi nggak bisa dipastiin kalau misal ngecek sendiri tuh harus dibikin standar dulu. Di settingan berapa nanti hasilnya segini. Makanya kalau dari speknya ada terus 2 jam ya 2 jam aja gampang ya. Tapi ini baterainya berapa? 1, 2. Satu. Ini baterainya. Itu aja. PS nggak sampai bongkar kan? Enggak. baterainya gitu ya, baterainya tapi. Terus 1 gini. Kalau mau buka tinggal buka aja. Pakai mur. Pakai obeng. Obeng. Terus tinggal buka. Nanti alasan aja nggak bawa obeng pak. Di PS. Nyala main M. Saya carikan dulu. Dipasang di sini terus tambahin. Iya karena tadi kan ada Yang ini. Apa sih tadi yang kayak T itu? Ini Ini apa namanya konektor. apa ya di alatnya? Ya? T sih. Oh. Konektor T gitu. Itu kalau kita demo langsung pakai building circuit nggak apa-apa ya Mas? Atau harus pakai Apa-apa. oksigen sensor? Nanti tinggal kalau usernya nggak apa-apa, kalau nggak pakai oksigen ya nggak apa-apa. Cuman kalau misal kondisinya emang nggak bawa oksigen sensor terus ininya kesegel ya sebisa mungkin dinego ya biar nggak usah pakai ini. Cuman kalau mereka tetap ngotot harus pakai ini gimana pun caranya konfirmasi ke marketing sih kayak Mbak atau KTL Mbak ini dipaksa Mbak aku harus buka ya apa boleh enggak ini kalau emang boleh ya udah jalan atau enggak konfirmasi ke PM-nya Tapi kalau pinjem ada Mas? pinjem Oksigen sensornya. bisa ada sih kayak di teknisi cuman nggak mesti masih bisa apa enggak kalian di teknisi itu pasti udah kadaluarsa tapi kadang masih bisa dipakai. Nah kalau di alat V2.2 atau V3 itu bisa dicek nilainya itu masih bener apa enggak karena kan ada fitur kalibrasi sensor oksigen. Kalau di sini juga ada sih cuman ya nggak apa dicoba aja. Oh ini bukan pencatan ya? Alarm. Kalau ini tombolnya. Itu silent alarm. Jadi kalau alarmnya berisik, silent aja. 120 detik otomatis nyala lagi. Cuman 2 menit. Tapi kalau suara alarmnya bisa di-adjust Mas? Enggak. Bisa nggak ya? Volume nggak ada. Nggak bisa. Cuman bisa diatur batas atas batas bawah aja. Kalau ngeliat data keseluruhan di monitoring data boleh lihat nggak?
Iya ini. Ini apa ya? Saya dulu ya. Browsing. Nggak apa sampai semuanya. Ini loh, ini kalau katuan. Cedek Izumi pecah. Akhirnya kan gitu. Tadi modenya cuma ada 2 aja yang bisa. Tiga. Iya. Kalau coba yang mode lainnya, Bisa. yang napas panjang. Ini oksigen kok. Habis beli lagi Mbak. Ntar beli lagi. Udah habis beli lagi. Yang Simpi settingannya ya sama sih. Ini tadi waktu masih jalan langsung diganti Ini modenya ya, bisa ya mas? Oh enggak, tadi udah tak standby. Oh dimatiin dulu lagi Iya. ya? Coba langsung ya. Bisa sih, bisa. Bisa. Bisa ya? Bisa. Kalau yang V2 sama V3 pasti bisa. Kalau yang ini aku baru nyoba. Bisa. Ini Simpi. Coba di trigger aja. Apa? Trigger apa? Kayak apa? Di setel. Ini kayak perumpamaan pasien ya. Tampilannya cuma ini aja ya mas ya? Dia nggak ada tampilan settingan lain kan ya? Oh, enggak ada. Kayak grafik sama angkanya aja. Gan gue 16 menit atau apa? Ini caranya trigger Simpi ya. Ngerti nggak? Bisa. Ini kayak jalan seperti biasanya ya, tak trigger nggak? Nggak bisa ke trigger. Kalau ditahan. Dipencet. Nah, Oh, dikasih ekspirasi. iya. Nggak bisa. Sama. Karena kalau nyoba yang di V2.2 di mode di CPAP, NCPAP, di mode NCPAP itu NCPAP ya? Apa CPAP? Ya antara itu. Kalau misal dia udah apno, dia langsung otomatis. Dia awalnya itu 15 detik pertama sesuai setting waktu apno ya. Dia bakal lurus, nggak bakal ngasih kayak gini. Tapi kalau dia udah ngedeteksi apno, dia baru masuk ke ini mode ventilation otomatis. Tapi kalau misal di pas mode ventilation otomatis dia ada nafas, jadi di trigger maksudnya. Contoh trigger kayak gini, dia langsung keluar dari mode apno, dia masuk ke mode nafas pasien sendiri. Gitu. Kalau yang di V2.2. Kalau yang ini cara nge-trigger gimana kok? Kurang paham. Apa? Gimana? Ini bingung ya nggak NCPAP misalnya Ah. dia udah apno nih, Iya. dia grafiknya kan bakalan lurus. Oke. Terus habis itu Ya, cepat. Aku ulang ya. Di ventilator tipe V2.2 itu aku lupa nama modenya, kalau nggak salah CPAP. Nah itu dia ada, kalau dipilih mode itu nanti di setting kayak biasanya. Terus kalau misal di start dia itu langsung apa ya, dia itu langsung lurus ininya, jadi nggak ngasih ventilasi sama sekali. Nah nanti sesuai setting nilai waktu apno, dia tuh dibaca apno berapa detik. Kalau misal dia udah ada alarm apno, dia otomatis masuk ke mode ventilasi otomatis. Jadi kalau pasien nggak bisa nafas dalam 15 detik misal, dia tuh otomatis ngasih nafas pasien.
Nah, tapi kalau misal setelah Itu dikasih modenya ganti atau tetap? di mode itu, ya mode itu. Terus kalau misal pasien tiba-tiba bisa nafas, nah misalnya udah dikasih support terus ternyata akhirnya bisa nafas sendiri, nanti dia otomatis keluar dari mode apnea, nanti dia ngikutin nafas pasien sendiri. Itu otomatis. Backup apnea itu ya, bukan beneran. Bukan, itu support ventilation kalau nggak salah. Oh. Soalnya biasanya pertanyaannya apa aja mas? Bisa keren. Paling nanti bisa dicari di buku manual, biasanya itu minimal VT berapa. Terus nah dari minimal VT berapa nanti dapat pasien tuh minimal di berapa kilo. Iya. Terus habis itu maksimal VT-nya di berapa? Aku nggak hafal ya. 1.500. 1.500 ya itu. Mantap mas. Aku nggak hafal. Itu maksimal berapa, minimal berapa? Minimal 50 50 mili. Oh ya. Terus nanti biasa Pak user langsung nanya sih berapa kilo mas minimal bisanya. Ya tadi di atas 20 kilo. Terus dipakai invasif non invasif bisa semua. Cuma dia nggak ada pemilihan modenya ya. Oh iya. Selama ya udah pasang-pasang aja ininya ke setnya ke pasien, nanti dia menyesuaikan pemasangan sih, cuman biasanya pakai oksigen masker biasanya, yang biasanya kalau sambil dipegangin pas di ambulan. Terus oh ya, nah bedanya sama yang V2 sama V3, dia ada pemilihan modenya tuh pakai yang invasif apa non invasif ventilation. Oh yang ini nggak ada, cuman bisa dipakai. Cuma kita ngatur alatnya aja berarti. Iya, ngatur aksesorisnya di sini. Setahu aku gitu. Terus apa lagi yang ditanyain? Udah sih kayaknya. Nah kalau ngerubah misalnya dia dari ambulans terus masuk ke UGD gitu kan ngerubah sentral oksigennya itu Nah, pernah ditanyain kan mas? Terus jedanya berapa lama gitu? dia bebas sih secepatnya tangan Manusia. perawat ya. Selama dia dikasih supply oksigen dia jalan. Kalau supply oksigen nggak dikasih ya berarti dia nggak jalan gitu aja. Lalu cuma bunyi alarm. Alarm. Tapi setelah pindah oksigennya bakal kamu dikalibrasi apa? Enggak. Tetap langsung jalan. Paling Nggak dapat penyangga ya mas? apa? Nggak dapat trolinya itu nggak? Nggak ada. Paling kalau buat naruh itu biasanya ini kan kalau naruhnya langsung taruh di sebelah pasien, maksudnya di bed pasien langsung taruh. Atau kalau misal memungkinkan di sini ada centelan, biasa di bagian besinya bed. Nah kalau misal cocok bisa dipakai ya pasang aja. Kalau misal enggak taruh aja biasanya. Soalnya kan itu biasanya pasien gawat darurat kan, udah nggak mikir alatnya bagus naruhnya atau gimana. Yang penting alatnya bisa ngasih nafas ke pasien ya. Mas boleh nggak saya belajar buat dari awal? Gak apa-apa. Pasang-pasang. Nggak apa-apa. Oh, dicopoti kabeh ngono. Iya. Kalau matiin tinggal di ini kan? Dimatiin. Keluar dari di pau-pau. Iya. Sama kalau misal ini kan oksigen masih ada isinya. Maksudnya kalau ini oksigen langsung ditutup, kan di dalam sini masih ada sisa. Kalau mbak mas kalian buka sini langsung nyembur. Soalnya di sini masih ada sisa tekanan. Cara ngosonginnya bisa dengan cara ini dibuka dikit-dikit. Nanti biar ngawas dikit-dikit. Tapi yang paling aman di start aja ventilatornya. Contoh, ini kan kalau dilihat di sini, ngerti ada tekanan apa enggak nanti di sini. Sini. Jarumnya masih di atas. Ya, ini kan masih di sini. Terus di sini juga masih ada. Nah, ini posisinya udah tak tutup. Pasti ini tutup. Kalau udah nyala. Di start aja, Mbak. Ini nanti lihat turun. Ini langsung udah 0, ini turun.
Nah kalau ini udah 0 tinggal ya standby lagi. Nah kalau ini dibuka dia nggak bakal nembak. Mau coba setting kan? Iya. Ya udah, minta. Nih, lepas.